Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, we come back again to our topic, a new topic in chemistry. Our topic today is koligatif, larutan koligatif. Apa itu yang dimaksud dengan larutan koligatif? Ya, student. Beberapa hal yang dibahas dalam larutan koligatif adalah kemolaran, kemolalan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Kemudian ada tekanan osmotik. Ada juga tentang tekanan uap atau disebut dengan volatilitas. Ya, atau volatilitasnya kemampuan untuk menguap. Ya. Students, kita akan mempelajarinya. Namun satu hal yang harus kita kuasai pertama adalah tentang molaritas dan molalitas. Seri Kimia SMA, koligatif, subtopik molalitas dan molaritas, bagian pertama. Oke student, kita langsung saja mempelajari tentang molaritas dan molalitas. Saya kira untuk molaritas sudah sangat dipahami ketika kamu di jenjang sebelumnya ya, tentang molaritas atau kepekatan. Yuk kita lihat diagramnya. Misalkan ada sebuah beker gelas diisi dengan air 1000 ml. Lalu dimasukkan 1 sendok garam, yaitu seberat atau sebanyak 40 gram. Maka kita akan temukan atau kita sebut sekarang adalah larutan garam. Ya, larutan garam. Nah, air yang 1000 ml itu disebut dengan pelarut atau disebut dengan solvent. Sedangkan garam yang 40 gram tersebut disebut dengan zat terlarut atau solut. Sedangkan produknya disebut larutan atau disebut solution. Jelas ya? Jadi solution atau larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Molaritas atau dilambangkan dengan M atau konsentrasi atau disebut dengan kepekatan mempunyai rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi volume larutan dalam mililiter. Saya ulangi, volume larutan, jadi volume total. Atau M sama dengan rho dikali persen dikali 10 dibagi mr kalau diketahui massa jenisnya atau density-nya, atau yang secara umum disebut molar sama dengan mol zat terlarut dibagi volume liter larutan. Oke, jelas ya? Nah, pada kali ini ada istilah baru dalam konsentrasi yang disebut dengan molalitas atau M kecil. Molalitas adalah konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Sehingga rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per P gram pelarut. Jadi molaritas wajib per volume larutan, molalitas wajib per gram pelarut. Oke, sangat berbeda antara molaritas dan molalitas. Contoh soal sebagai berikut. Sebanyak 84 gram KOH ya, dilarutkan dalam 750 gram air. Oke, tentunya kita mengandaikan sebagai dalam diagram berikut, dalam beker gelas itu air 750 gram ditambahkan 84 gram KOH sebagai zat terlarut. Air sebagai pelarut atau solvent, sedangkan KOH sebagai zat terlarut atau solut. Maka akan dihasilkan larutan KOH. Maka disebut larutan KOH ya. Solusinya disebut dengan larutan KOH. Berarti massa totalnya adalah 84 gram ditambah 750 gram. Berarti 834 gram. Jadi kita temukan solusinya sebesar 834 gram. Terus bagaimana untuk mencari molaritas dan molalitasnya? Oke.
Dengan kasus berikut ini, bagaimana mencari molaritas dan molalitas? Yuk langsung saja. Yang pertama kita cari MR/KOH, pastikan kamu mengerti. MR-nya adalah 56 gram per mol. Jelas ya? Nah, molaritas adalah gram per ml dikali 1000 dibagi volume mililiter larutan atau solutionnya. Yaitu 84 dibagi 56 dikali 1000 per 834 mili. Loh, kok bisa begitu? Dianggap massa jenisnya 1 gram per mililiter, maka rho sama dengan 1, sehingga volumenya sama dengan masanya. Sehingga kita temukan M 1,798 molar. Sedangkan molalitas adalah gram per ml dikali 1000 per P gram of solvent, pelarutnya saja. Sehingga molalitas adalah 84 per 56 dikali 1000 per 750 gram. Perhatikan, pelarutnya 750 gram, yaitu air. Sehingga ditemukan 2 molar. Jadi molar 1,798 molar, sedangkan molal 2 molar. Jadi kita bisa simpulkan molar tidak sama dengan molalitas. Hello students, welcome again to my channel DNA.12education. Our topic today about koligatif, khususnya molaritas dan molalitas, ya. Kalian pastikan sudah menonton video saya bagaimana konsep-konsep dasar mengenai molaritas dan molalitas. Satu hal yang saya tekankan adalah molaritas berbeda dengan molalitas, ya. Saya ulangi, molaritas tidak sama dengan molalitas, ya. Jadi perhatikan, kalau molaritas per volume larutan. Volume larutan. Jadi zat terlarut dan pelarut, volume total, ya. Sedangkan molalitas adalah massa pelarut. Jadi gram pelarut itu. Dari dua ini sudah berbeda. Oke. Itu yang sangat membedakan. Yuk kita lihat. Molalitas larutan menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam yang mana? Yang pasti larutan salah, ini salah. Ini juga salah. Berarti betul. Jawabannya D. Gampang ya? 1000 gram pelarut. Ya, harus pelarut. Molalitas itu harus pelarut, seperti yang disebutkan, pelarut. Nomor 2. Sebanyak 84 gram KOH. Oke, dilarutkan dalam 750 gram air. Konsentrasi larutannya berapa? Konsentrasi itu ada 2. Konsentrasi dalam molar, molaritas, atau konsentrasi dalam molalitas. Kalau ini biasanya M besar, kalau ini M kecil. Oke. Nah, molaritasnya gampang nih. M sama dengan gram per ml kali 1000 volume larutan dalam mililiter. Ya, jadi M sama dengan gramnya masukin 84. MR-nya kita hitung dulu MR-nya. MR-nya KOH berarti K ditambah O ditambah H. Ya, K-nya 39 ditambah 16 tambah 1 kita hitung. Dapatnya adalah 56. Jadi MR-nya dia adalah 56 ya. Kita masukin di sini 56 gram per mol kali 1000 volume larutan total. Airnya di sini kan ada 2. Airnya sebagai pelarut dan zat terlarutnya KOH. Airnya 750, KOH-nya 84 ya. Jadi kalau kita jumlahkan 750 tambah 84 sama dengan 834. Sama dengan 834 gram. Tapi ini volume dalam mili, padahal dia gram. Ya, kita anggap saja bahwa massa jenis larutan 1 ya. Kita anggap saja massa jenisnya adalah 1. Karena mengikuti rumus rho sama dengan M per V, maka V sama dengan M dibagi rho. Jadi kalau kita anggap misalkan masanya 834 gram, ya kan, dibagi 1 gram per mililiter, maka kita dapatkan 834
mililiter, gitu ya. Yang penting, ya kita masukin aja. Kecuali ada maksud jenis, silahkan hitung. Ini 834 mililiter. Oke. Ini gramnya, tinggal dihitung aja. 84. Ya, 84 dibagi 56. Kita hitung. Ya, didapatkan itu 1,798 molar. Oke. Nah, itu apa? Molaritasnya. Bagaimana dengan molal? Yuk kita hitung. Saya beri warna yang berbeda deh, warna hitam aja deh. Oke, molalitas M kecil sama dengan gram per ml dikali 1000 per gram pelarut. Ya, pelarut. Ini pelarut. Gramnya adalah 84 per 56 dikali 1000. Gram pelarutnya siapa? Ini dia tadi 750. Nah, kalau kita hitung ini 2,0 molar. Oke ya. Jadi disimpulkan apa? Molar tidak sama dengan molal ya. Molaritas tidak sama dengan molalitas. Oke, sampai sini nangkep ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, jika bobot molekul fruktosa 180, molalitas larutan fruktosa. Nah, ini ada kesepakatan nih. Kamu akan temukan di sini dalam bentuk persen. Nah, hal yang paling mudah kalau ditemukan dalam persen, anggap massa total adalah 100 gram. Ya. Jadi kalau kita bagi 2, ini ada fruktosanya, ada air sebagai pelarut. Berarti fruktosanya kan 10%. Berarti fruktosa 10 gram, otomatis air ya 90 gram. Oke, jadi kalau ditemukan dalam bentuk persentase dianggap 100 gram. Oke. Bobot molekul fruktosa 180, itu bicara mR. Oke. Ditanya molal. Yuk, molal sama dengan gram zat terlarut dibagi mR kali 1000 dibagi gram pelarut. Ya. Ya, gramnya berapa? 10. mR-nya 180. 1000. Gram pelarutnya tadi berapa? Air. Ini dia, 90. Tinggal kita hitung, ya. Nah, kita dapatkan ada 0,62 molal. Jadi ketemu 0,6 molar. Ini jawabannya. Mudah ya? Jadi sekali lagi kalau kamu temukan dalam bentuk persentase, maka wajib anggap saja 100 gram. Nanti kita akan ketemu di sini fraksi ya, fraksi mol. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Oke, yuk. Halo students, welcome again to my channel DNA.1 to Education. Ya, kita bahas lagi soal berikutnya ya. Nah, ada NaOH 1 molal. Oke. Terbuat dari 40 gram NaOH. Berarti kita bisa buat breakdownnya. NaOH-nya sebagai zat terlarut. Sedangkan pelarutnya belum tahu ya. Oke, anggap aja air ya, H2O larut sebagai air. Oke. Nah, sekarang diketahui bahwa dia 1 molal. N-nya 1 molal. Ya, kita masuk ya. M sama dengan gram per mR dikali 1000 per gram pelarut. Oke. Kita masukin molalnya 1, gramnya 40 ya, 40 gram yang ini 40 gram. MR-nya tahu? Yuk kita hitung MR-nya. mRNaOH berarti ARNA ditambah ARO ditambah ARH 23 16 tambah 1. Oh, 40 ya, 40. Berarti ini 40 dikali 1000 per gram pelarut 1. Oh, berarti gram pelarutnya adalah 1000 gram
Ya, jadi 1000 gram air. Jadi yang mana tuh? Iya, yang ini. Ya, 1000 gram air. Ingat, molar harus pelarut, bukan volume larutan. Lanjut yuk, soal berikutnya. Dalam 500 gram air terdapat 12 gram urea. Oke, larutan. Kita breakdown lagi ya. Berarti di sini zat terlarut adalah urea, CONH2 dua kali. Sedangkan pelarutnya air ya. Ini tuh informasinya. Diketahui ini 500 gram, sedangkan urea terlarut 12 gram. Ya, 12 gram. Konsentrasi kemolalan. Molal. Yuk, molal sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Gramnya 12, mr-nya yuk kita hitung yuk. Mr-nya adalah C ditambah O ditambah 2ARN ditambah 4H ya. 12 ditambah 16 ditambah 28 tambah 4. Jumlahnya 60 gram per mol. Ya, 60. Berarti kita masukin di sini 60 dikali 1000. Gram pelarutnya 500. Oke. Jadi ini 1/5 kali 2 berarti 0,4 molar. 0,4 molar. Ada? Ada. Ini dia. Gampang ya? Oke, thank you. Kita lihat soal berikutnya yuk. Pokoknya sampai kamu ngerti ya. Oke. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar
dengan proses belajar online, saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Students, welcome again to my channel ya. Hari ini kita mau membahas fraksi ya. Seperti kita ketahui bahwa suatu larutan atau solution terbagi jadi dua, yaitu dibentuk oleh zat terlarut dan zat pelarut ya, zat pelarut. Nah, jadi membentuk solution. Nah, berarti ada fraksi zat terlarut, juga ada fraksi pelarut. Nah, fraksi zat terlarut ditambah fraksi pelarut itu jumlahnya 1. Ya, jangan lupa ya. Oke, kita lihat yuk soal nomor yang A dulu. Kita lihat yang A. Nah, di sini diketahui yang A ini apa nih? Urea CONH2 2 kali 10%. Seperti saya yang sebutkan bahwa kalau ditemukan persen, anggap total larutan 100 gram. Berarti zat terlarutnya yaitu urea 10 gram, zat pelarutnya yaitu air 90 gram. Nah, terus yang kita cari apa? Mol ya. Molnya urea, yaitu ingat mol adalah gram per mr ya, gram per mr ya, gram per mr. Gramnya adalah 10, mr-nya kalau kita hitung mr-nya urea itu berapa ya? Yuk kita hitung mr-nya urea. Yaitu C ditambah O ditambah 2N ditambah 4H, 60 gram per mol. Kamu boleh hitung ya, 60 gram per mol. Nah, kita ini hitung 60, jadi 1/6 mol. Lalu molnya air H2O, berarti 90 gram per mR H2O 18 ya, 5 mol. Jadi 5 mol. Jadi kita udah dapatkan bahwa masing-masing molnya adalah satunya 1/6 mol, satunya 5 mol. Nah, sekarang bagaimana menghitung fraksinya urea? Fraksi urea sama dengan mol urea dibagi mol urea ditambah mol air, jadi mol total. Mol ureanya tadi 1/6 ditambah 5 ya.
Jadi kalau kita hitung ini 1/6 mol tambah yang anggap aja ini 1/6 mol per 5/6 mol ya. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator, coba kita hitung ya. Nah, dibagi 1/6 dibagi 5. Iya, fraksinya 0,032 ya, fraksinya adalah 0,032 ya. Ini adalah fraksi urea ya, 0,032. Oke, betul banget ya. Oke, sekarang coba kita lihat soal berikutnya, yaitu glukosa. Kita lihat glukosa ya. Sekarang B, glukosa C6H12O6 20%. Berarti zat terlarutnya adalah glukosa, yaitu berapa? 20 gram. Lalu pelarutnya tentunya adalah air, yaitu 80 gram ya. Totalnya kan 100 gram. Berarti mol urea, mol glukosa adalah 20 per mr. Ya, kita hitung mr-nya. MR-nya 6 dikali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 dikali 16 ya. Oh ya, 180 ya, atau 1/9 mol. Lalu mol airnya berarti 80 gram per mr-nya H2O 18 ya. Coba kita hitung 4,44 mol. Jadi fraksi glukosa sama dengan mol glukosa dibagi mol glukosa plus mol airnya ya. Mol glukosanya berapa tadi? 1/9 per 1/9 tambah 4,44. Oke, jadi kalau kita hitung ini berarti 0,1111 dibagi 5,555. Oke. 0,02 ya, ini 0,02 ya. Jadi fraksinya glukosa di sini 0,002. Kalau ditanya berapa fraksinya air ya gampang. Ya, kalau fraksi glukosa 0,02 berarti fraksi airnya ya 1 dikurang 0,02 sama dengan 0,98. Itu aja. Jadi karena total fraksi itu sama dengan 1. Ya, total fraksi adalah 1. Jadi kalau fraksi glukosa 0,02 berarti fraksi airnya 0,58. Sama seperti tadi, urea 0,032 fraksi urea, jadi fraksi airnya ya 1 dikurang 0,032 aja. Nah, ini untuk A dan B. Bagaimana dengan C, D, E ya kamu bisa coba sendiri ya. Tapi pada dasarnya cara kerja untuk mencari fraksi adalah mengubah masing-masing komponen dulu ke mol, baik zat terlarutnya dan zat pelarutnya. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, kamu jangan malu-malu untuk membuka video saya. Silakan buka YouTube channel saya di dna.ontoeducation untuk matematika, fisika, kimia, science, physics, chemistry, and mathematics. Kamu bisa buka dan kamu lihat di playlist untuk topik-topik pelajaran di sekolah. Oke, dan sampai ketemu di topik berikutnya. Thank you.